Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Sofwan Mubarik Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Darul Quran Al-Karim. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Modern Darul Quran Al-Karim serta jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya ini. Di sini saya bertugas sebagai pembawa acara, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kultum, acara yang terakhir kulsab dan penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ferlin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ferlin. Acara yang ketiga kultum yang akan dibawakan oleh Ustazah Aya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah Yai Sofwan Mubarik Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Al-Karim. Yang saya hormati Asatidz Pondok Pesantren Darul Quran Al-Karim Baturaden serta santri putri dan santri putra yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di minggu pagi ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pagi ini saya akan
membawa sedikit materi dikutip dari tadi malam saya nonton YouTube ceramahnya Bunyai Hana dari Pondok Pesantren Al-Baqarah. Jadi beliau menyampaikan ada 10 golongan orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Jadi ada 10 golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang sedang menuntut ilmu dan ada di majelis ilmu. Yang kedua, orang yang tertidur dalam keadaan berwudu. Tapi bukan pas sholat ya tertidurnya, pas sebelum tidur, sebelum beristirahat malam hari. Kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Yang keempat, orang yang berada di shaf paling depan. Makanya teman-teman kalau jamaah itu kan disuruh untuk maju diisi dulu yang depan, karena itu akan didoakan oleh malaikat. Selanjutnya, orang yang menyambung shaf atau mengisi yang kosong ketika jamaah. Lalu yang keenam adalah orang yang mengucapkan amin ketika selesai imam membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh, orang yang berdiam di tempatnya sesudah sholat berjamaah, bahkan sampai waktu duha. Lalu yang kedelapan adalah orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi ada 8 ya, nggak jadi 10. Ada 8 golongan orang-orang yang didoakan malaikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ayah. Acara yang terakhir kulsub dan penutup yang akan dibawakan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Sofwan Mubari Al-Hafidh. Namun sebelum itu saya pamit undur diri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Kiai Haji Muhammad Sofwan Mubari Al-Hafidh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
para santri, para asatidzah, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Rasul kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan melalui salawat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaat melalui Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, bersama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya mempunyai 4 esensi, mempunyai 4 tujuan. Di antaranya adalah terdapat pada penjelasan ayat berikut ini. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
Apa saja 4 itu? 1. Mau'izah. Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adalah sebagai nasihat. Mau'izatum mir rabbikum. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Diturunkannya Al-Quran mempunyai tujuan untuk mengobati penyakit yang ada di dalam dada. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda. Yang ketiga adalah Al-Quran Allah turunkan untuk memberikan petunjuk, hidayah. Dan yang keempat adalah rahmatan lil mukminin, menjadi rahmat bagi umat yang beriman. Pada akhir surat Al-Baqarah, jika kita maknai bersama-sama, mempunyai pesan-pesan mau'izah, juga mempunyai pesan syifa, dan mempunyai pesan hidayah, dan juga mempunyai pesan rahmat. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Mari kita perhatikan pada ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah adalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Yang ada di antara langit dan yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia milik Allah. Semua yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tukhfu ma aw tubdu ma fi anfusikum, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memperlihatkan atau menyimpan, yuhasibkum bihillah, yang ada di dalam bumi atau yang ada di dalam hati kita atau yang tersimpan di dalam pikiran kita atau yang tersimpan dalam angan-angan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Tidak ada yang samar bagi Allah. Mau diucapkan atau masih tersimpan di dalam dada, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat terang dan mengetahui apa isi hati masing-masing hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sedang terjadi bagi makhluknya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, hati-hati terhadap ucapan, pikiran, dan perilaku kita. Nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berhati-hati dalam kita mengatakan sesuatu, membicarakan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan melakukan sesuatu. Karena tidak ada yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu baru menjadi rencana yang dirahasiakan atau rencana yang sudah diumumkan. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar ayat ini mereka menangis. Karena apa? Ucapan-ucapan yang disengaja atau tidak disengaja semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan selamat dari catatan malaikat ketika semua ungkapan atau semua ucapan ditulis oleh malaikat? Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya karena takut jika ungkapan, keinginan yang ada di pikiran semuanya terbuka dan nanti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala hitung baik atau buruknya pikiran atau ucapan kita. Nah,
setelah ayat ini turun maka dilanjutkan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Dari ucapan dan perbuatan seseorang itu Allah Subhanahu wa taala ada yang berikan kepada mereka adalah ampunan dan ada yang dari perilaku ucapannya Allah akan siksa. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Nah, perhatikan pada kalimat yaghfir artinya mengampuni, yu'adzib artinya menyiksa. Dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Manusia dengan kelupaan dan sifat kelalaian serta kesalahan yang seringkali terulang ini menjadikan istighfar itu sangat penting diucapkan. Maka anak-anak, para guru dan semua umat Islam dianjurkan istighfar kepada Allah karena ucapan-ucapan dan perilaku kita sangat mempengaruhi apa yang disebut dengan nasib pada masa depan kita. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika para sahabat mendengarkan ayat ini turun, mereka menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kami yang akan selamat kalau begitu? Jika semua apa yang kita katakan atau yang kami katakan dan apa yang kami pikirkan semuanya akan dihisab oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang disiksa dengan kata-kata atau disebabkan kesalahannya dan nanti akan diampuni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kami takut jika kami adalah bukan orang yang termasuk dikehendaki untuk diampuni dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Maka turunlah ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullah, Allah tidak membebani kepada hambanya nafsan, kepada jiwa, illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupan jiwa masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, pada ayat ini juga adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menunaikan dan menjalankan kewajibannya mastata'tum atau qadrul istita'ah, sekuat tenaga dan sekemampuan akalnya dalam mengerjakan. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada hamba kecuali kemampuannya sampai di mana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini nasihat dari Allah bahwa menjadi makhluk terbaik yang disebut manusia adalah yang mampu mengoptimalkan kemampuannya. Baik anak-anak santri, duduknya lebih tegas, coba duduknya lebih tidak terlalu membungkuk, nanti terlalu membebani badan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau wus'aha itu misalnya yang bisa mengangkat 10 kilo dari beban itu, maka jangan hanya mengangkat setengahnya. Tapi kalau tidak kuat 10 kilo, jangan ditambah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar dan kemampuan masing-masing dalam berjalan, dalam mengangkat, dalam menanggung beban, termasuk beban hati. Ujian atau cobaan, problematika ini sudah diatur dan sudah diukur siapa yang akan membawa atau siapa yang akan terbebani dari masing-masing problematika kehidupan. Para anbiya adalah orang-orang yang begitu besar tanggung jawabnya, sehingga kapasitas beliau juga sangat kuat dalam menghadapi ujian karena memang telah Allah takdirkan untuk kuat.
Para sahabat-sahabat Rasulullah juga adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk kuat. Nah, kemudian para umat di bawah Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita mempunyai kekuatan badan untuk menghafal 1 juz tapi tidak maksimal, kita namanya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita bisa menghafal plus mengerti terjemahnya tetapi kemudian tidak kita maksimalkan, nah kita ini juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sama 24 jam. Kalau yang mampunya misalnya membaca bisa 10 ayat atau 15 ayat hafal 1 hari, kemudian dia tidak bisa tapi sudah berusaha, maka Allah tidak akan memberikan sanksi. Tapi kalau misalnya sudah diberikan kemampuan 15 sehari semalam tapi dia tidak gunakan, nah ini maka akan menjadi kekurangan yang masuk dalam kategori menghilangkan kemampuan dan tidak mensyukuri kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini juga nasihat untuk kita adalah siapkan jiwa, siapkan fisik, siapkan zahiran wa batinan, akal dan pikiran kita untuk bisa memaksimalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya ikhtiar. Tapi kalau sudah mentok ikhtiar 24 jam enggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, puasa, salat, haji dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala ini dibebankan kepada semua umat yang mampu dan mempunyai kemampuan. Yang tidak mampu tidak dibebani. Contohnya orang yang belum punya uang untuk mendaftar haji, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji. Orang yang belum berkemampuan puasa tidak diwajibkan untuk berpuasa kalau tidak mampu, misalnya karena sakit atau sedang bepergian, beperjalanan. Begitu juga orang yang belum balik, anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk sholat, nah karena dia belum balik. Tapi kalau sudah saatnya, orang kaya harus haji, kalau tidak haji maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksinya. Dan orang yang sudah kuat puasa, tidak puasa juga akan mendapatkan sanksinya. Begitu juga dengan sholat. Nah, banyak sekali aktivitas yang kadang kita mampu, tetapi kadang-kadang kita tidak mengoptimalkan dalam pelaksanaan ini. Maka ayat berikutnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba dibaca bersama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ulangi. Rabbana in nasina aw akhtana. Lanjut. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya tanya anak-anak, guru-guru, sering kita lupa atau tidak dalam mengerjakan tugas? Seringnya lupa atau selalu tepat waktu dan tepat dalam mengerjakan? Ada enggak yang kurang? Halo? Mengerjakan tugas selalu pas terus atau kadang ada yang kurang dan ada yang salah? Hafalan kita selalu benar terus atau kadang-kadang salah? Nah,
hafalan-hafalan yang salah dan pekerjaan-pekerjaan yang salah, kira-kira Allah nanti akan mengoreksinya dengan benar atau tetap disalahkan? Ketika kita lupa, mungkin karena ngantuk gitu, atau mungkin karena kecapean, dan kemudian kita disangsi sebagai orang yang bersalah, takut tidak? Nah, maka pada ayat ini adalah menjadi nasihat kepada kita, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tugas, kewajiban kepada kita, tetapi Allah juga yang akan menilai. Nah, menilainya bagaimana? Menilainya adalah ketika ada orang salah tetapi karena lupa, pasti nilainya beda dengan orang yang salah dan dia sengaja. Nah, menjadi perhatian bagi kita adalah jangan sengaja dalam kesalahan. Jangan sengaja memang melupakan. Ya, salah-salah boleh tapi itu enggak sengaja. Lupa-lupa ya wajar, tetapi tidak memang melupakan. Nah, pada ayat ini juga menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berhusnudzon, yaitu selalu memasang rasa dan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat baik kepada kita dan tidak akan menghukum kepada orang-orang yang lupa karena betul-betul sudah mengerjakannya akan tapi di luar kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, seringkali kami berusaha untuk mengerjakan, akan tetapi dalam pekerjaan kami seringnya ada kekurangan. Untuk itu, ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami sanksi karena kesalahan yang kami lakukan. Dan janganlah Engkau berikan sanksi karena kealpaan atau kelupaan kami di dalam mengerjakan tugas. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Seringkali kita mendengar di dalam surat Al-Qur'an, misalnya Al-Baqarah atau Ali Imran, begitu banyak tugas yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Perintah-perintah, baik itu perintah dakwah atau perintah ibadah, dan ada perintah-perintah yang sangat berat, misalnya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Mereka diperintahkan untuk memerangi, dan perang yang betul-betul terjadi adalah fisik dengan fisik. Kalau sekarang kita sudah tidak lagi ada peperangan fisik karena negara sudah aman. Tapi orang-orang dulu untuk berjuang di jalan Allah betul-betul harus berhadapan fisik dengan fisik, seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang selalu mengintai dan selalu menghalangi orang-orang beriman di antara para sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Begitu banyak orang-orang yang mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya tidak kuat. Nah, seperti Qarun tidak kuat untuk menerima perintah berzakat. Maka ya Allah, jangan jadikan kami seperti Qarun, jangan jadikan kami seperti Fir'aun, jangan jadikan kami seperti hamba-hamba yang tidak pernah kuat dan mereka akhirnya disiksa disebabkan karena kemungkaran atau ketidakkuatan mereka. Dan sehingga kita mohon kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan segala kesalahannya. Nah, ada mau'izah, ada syifa, ada rahmat, dan ada hidayah. Dari 4 poin yang paling banyak kita selalu dapati, ayat-ayat itu adalah ayat-ayat rahmat. Ayat yang memberikan kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas kasih sayangnya. Nah, sehingga pada setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rahmat yang telah disiapkannya. Mari kita berdoa dengan doa yang ada di akhir surat Al-Baqarah untuk menuju kepada bulan yang suci Ramadan, agar kalau bulan kemarin Ramadan tahun lalu
Dalam pelaksanaan puasa kita sering ada salahnya, sering ada kurangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena kesalahan dalam berpuasa, karena kekurangan dalam berpuasa, dan juga dalam aktivitas kita sholat. Jika ada kurang-kurangnya, semoga Allah tidak menyangsi kita karena kekurangan di dalam sholat kita. Doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala. Baik, terima kasih. Semoga setiap kali selesai sholat sunat atau sholat jamaah, doa ini bisa diulang-ulang sendiri ataupun berjamaah. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna dalam melaksanakan tugas, tetapi kita tidak ingin bahwa ketika tidak sempurna kemudian Allah Subhanahu wa taala menyangsi kita, dan kita memohon kepada Allah dengan rahmatnya, semoga kurang-kurang tetap diterima, walaupun salah-salah tetap diterima, karena Allah Maha penerima segala amalan dari hambanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Asmaul Husna bersama untuk doa-doa yang akan kita panjatkan, semoga Allah mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir. Ayo suaranya. Ya Musawwir ya Ghaffar Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basit Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawi ya Matin Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu Hayyu ya Qayyum
مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بادع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد إنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المسير ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المسير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfir